Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Besiktas bakal boyong Marcus Rashford dan Casemiro dari Manchester United. Begini jawaban Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer menanggapi kabar bahwa dirinya berbicara dengan Marcus Rashford dan Casemiro terkait kemungkinan transfer dari Manchester United ke klub raksasa Turki tersebut selama sisa jendela transfer Januari. Solskjaer telah resmi diperkenalkan sebagai pelatih Besiktas pada Senin lalu dan memimpin pertandingan pertamanya pada Rabu malam melawan Athletic Bilbao di Liga Eropa. Besiktas saat ini tertinggal jauh dalam perburuan gelar Liga Super Turki, berada 20 poin di belakang pemuncak klasmen Galatasaray. Sementara itu Manchester United sedang berada dalam kondisi yang cukup sulit di bawah asuhan Ruben Amorim. Setan Merah terpuruk di posisi ke-13 klasmen setelah kekalahan kandang dari Brighton akhir pekan lalu. Dalam pertandingan tersebut, dua pemain bintangnya, Marcus Rashford dan Casemiro, tidak tampil. Rashford bahkan tidak masuk dalam skuad Manchester United, sementara Casemiro hanya duduk di bangku cadangan. Spekulasi mengenai masa depan kedua pemain itu mulai bermunculan. Rashford dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Besiktas, meski ada kabar bahwa dia masih berminat bertahan di Old Trafford untuk saat ini. Ketika ditanya tentang kemungkinan Besiktas mendatangkan Rashford atau Casemiro, Solskjaer menegaskan bahwa dirinya belum berbicara dengan kedua pemain tersebut. Selalu ada banyak spekulasi tentang pemain Manchester United dan selalu banyak spekulasi tentang saya. Casemiro, Marcus, dua pemain yang sangat bagus, tetapi saya belum berbicara dengan salah satu dari mereka, ungkap Ole Gunnar Solskjaer. Meski begitu, Solskjaer mengkonfirmasi bahwa Besiktas sedang bekerja untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer Januari. Namun dia tidak menyebutkan apakah target transfer tersebut berasal dari Premier League. Ole Gunnar Solskjaer memulai cerita barunya bersama Besiktas dengan sempurna. Pada laga debutnya, mantan manajer Manchester United itu membawa Besiktas menang dengan skor besar melawan Athletic Bilbao. Debut Solskjaer terjadi ketika Besiktas menjadi tuan rumah untuk Bilbao pada matchday ke-7 Liga Eropa. Laga ini dimainkan di Stadion Tupras pada Rabu 22 Januari malam. Besiktas menang dengan skor 4-1. Ole Gunnar Solskjaer belum melatih tim manapun sejak berpisah dengan Manchester United pada November 2021 lalu. Sempat dikaitkan dengan beberapa klub, Solskjaer baru menerima tawaran melatih dari Besiktas awal pekan ini. Ruben Amorim klarifikasi komentarnya. Ruben Amorim, pelatih Manchester United, akhirnya buka suara mengenai pernyataan kontroversialnya setelah kekalahan memalukan 1-3 dari Brighton pada 19 Januari. Dalam konferensi pers terbaru jelang laga Liga Eropa melawan Rangers, Ruben Amorim mencoba menjelaskan maksud dari ucapan yang sempat memicu perdebatan. Amorim mengaku bahwa komentarnya lebih mencerminkan frustrasinya terhadap dirinya sendiri dibandingkan para pemainnya. Saya berbicara lebih banyak untuk diri saya sendiri daripada untuk para pemain. Anda harus memahami, ini bukan situasi yang mudah. 7 kekalahan dari 10 pertandingan adalah sesuatu yang sangat sulit diterima, ungkap Amorim. Dia juga menambahkan bahwa meskipun komentarnya keras, dia tidak pernah menyembunyikan kritik tersebut dari para pemain. Hal yang sama saya katakan di ruang ganti hanya beberapa menit sebelumnya. Saya selalu belak-belakan dengan mereka, tambah dari Amorim. Di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, Manchester United hanya berhasil meraih 3 kemenangan dari 11 pertandingan. Rekor kandang mereka pun mengecewakan. Dengan 6 kekalahan dari 12 pertandingan Premier League musim ini di Old Trafford, rekor terburuk sejak musim 1893 saat klub ini pertama kali terdegradasi dari divisi pertama Inggris. Namun Amorim mengklarifikasi bahwa secara historis timnya saat ini belum tentu yang terburuk. Saya tidak menyebut ini sebagai yang terburuk dari segi statistik. Pernyataan saya lebih didorong oleh emosi, bukan data. Kami lebih gugup bermain di Old Trafford. 4 kekalahan dari 5 pertandingan terakhir adalah buktinya. Jika kami tidak kebobolan lebih dulu, permainan kami bakal lebih tenang. Tapi sekali tertinggal, sulit bagi tim untuk bangkit, tambah dari Amorim. Dia menekankan pentingnya mencetak gol pertama untuk membangun kepercayaan diri tim. Amorim menutup pernyataannya dengan optimisme menjelang laga melawan Rangers. Dia menegaskan bahwa para pemainnya telah berlatih keras dan siap memberikan yang terbaik. Kami harus mencetak gol terlebih dahulu, itu akan mengubah dinamika permainan kami, terutama di kandang kami, ungkap Ruben Amorim. Napoli berpaling kepada Karim Adeyemi setelah perburuan Alejandro Garnacho buntu. Napoli kembali sibuk di bursa transfer setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Manchester United soal Alejandro Garnacho.
Neil Partenope kini mengalihkan fokus mereka ke penyerang Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, untuk memperkuat lini serang. Setelah menjual Kvaratskhelia ke Paris Saint-Germain dengan mahar fantastis sebesar 70 juta euro, Napoli membutuhkan winger berkualitas untuk mengisi kekosongan di posisi itu. Alejandro Garnacho awalnya menjadi target utama. Sang pemain dikabarkan sudah sepakat secara personal untuk pindah ke Napoli. Namun negosiasi dengan Manchester United menemui jalan buntu. MU tetap kukuh mematok harga 65 juta euro untuk Garnacho, sementara Napoli hanya bersedia membayar maksimal 50 juta euro. Melihat semakin dekatnya penutupan bursa transfer Januari, Napoli tidak ingin terjebak hanya mengejar Garnacho. Menurut laporan Fabrizio Romano, Napoli kini mulai membidik Karim Adeyemi, winger Borussia Dortmund yang dianggap memiliki potensi besar dan harga yang lebih masuk akal. Dortmund dikabarkan mematok harga Adeyemi di angka 40 juta euro, jauh lebih rendah dibandingkan permintaan Manchester United untuk Garnacho. Napoli bahkan sudah membuka pembicaraan dengan pihak Dortmund dan berharap ada perkembangan positif dalam beberapa hari mendatang. Karim Adeyemi bergabung dengan Dortmund pada musim panas 2022 dari RB Salzburg. Hingga saat ini pemain asal Jerman itu sudah mencetak 79 penampilan dengan torehan 19 gol dan 13 assist. Performa ini menjadikannya opsi menarik bagi Napoli untuk menggantikan peran dari Kvaratskhelia. Dengan waktu yang semakin menipis di bursa transfer, keputusan Napoli untuk mengejar Adeyemi tampak tidak masuk akal bagi Manchester United jika Old Trafford benar-benar mencari keuntungan. Sebab mereka bakal kehilangan kesempatan untuk menyeimbangkan raca Belanda transfer pemain mereka jika sampai gagal menjual Garnacho. Apalagi Garnacho adalah pemain yang muncul dari akademi, jadi keuntungannya adalah mutlak. Paul Scholes bikin heboh, sarankan Manchester United melepas 8 pemain termasuk bek terbaik tetapi meminta Onana dipertahankan. Paul Scholes menyarankan agar Manchester United melepas 8 pemain sekaligus sebagai bagian dari upaya klub memperbaiki performa mereka saat ini. Scholes menyampaikan kritik tajam terhadap situasi buruk Manchester United yang kini terperosok ke posisi 13 klasemen di Premier League, peringkat terendah mereka setelah 22 pertandingan sepanjang sejarah liga. Situasi ini mencerminkan musim yang suram bagi klub, meskipun Ruben Amorim telah ditunjuk sebagai manajer pada November untuk mengganti Erik ten Hag. Pelatih asal Portugal itu menghadapi tantangan besar dalam membalikan keadaan, bahkan menyebut skuadnya sebagai tim terburuk dalam sejarah United sambil menekankan perlunya perombakan besar-besaran untuk mengembalikan kejayaan klubnya. Dalam sebuah video di saluran media sosial TNT Sport, Paul Scholes mengungkapkan daftar pemain yang menurutnya harus dilepas oleh United. Daftar tersebut mencakup sejumlah nama besar, termasuk Rashford, Martinez, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Mason Mount, Casemiro, Anthony, dan Zirkzee. Scholes percaya bahwa perubahan signifikan ini diperlukan untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Meski menyerukan pembersihan besar-besaran, Scholes tetap melihat beberapa pemain yang layak dipertahankan. Di antaranya adalah Onana, gelandang muda berbakat MU Maino, dan penyerang potensial Garnacho. Menurutnya, para pemain ini bisa menjadi bagian penting dari rencana pembangunan ulang klub di masa depan. Sementara sebagian besar pilihannya akan diterima oleh penggemar, rata-rata seperti menjual Casemiro, Shaw, dan Mason Mount yang rentan cedera. Seruannya untuk memecat Matthijs de Ligt mengejutkan sebagian pendukung Manchester United di media sosial, terutama karena dia memilih untuk mempertahankan Andre Onana yang telah tampil buruk dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Nothing is more to compliment, but for now I'd keep it. Matthew.